Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Itora Gildiana. Hari ini kita akan membahas tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dan didengar. Jadi kalian harus mampu menelaah teks eksplanasi ya intinya. Jadi nanti setelah ini kalian harus bisa. Oke, yang pertama kita bahas adalah isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian baik berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Jadi intinya itu, teks eksplanasi itu hanya menjelaskan proses atau rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, budaya. Contohnya alam, bencana. Sosial itu seperti yang saya share kemarin, ada kronologi Tionghoa masuk ke Indonesia sampai sekarang. Budaya juga seperti itu. Bagaimana budaya Indonesia dilestarikan dari awal sampai akhir. Itu namanya eksplanasi. Selanjutnya, inti dari teks eksplanasi adalah pemaparan dari pertanyaan mengapa. Mengapa itu akan menjawab kualitas. Dan bagaimana akan menjawab kronologis. Mengapa itu pasti kalau kalian ditanya mengapa bisa terjadi, itu akan ada alasan-alasan yang timbul. Jadi di kualitas itu akan ada pernyataan yang berkualitas, berbobot lah istilahnya ya. Kalau kalian ditanya mengapa kamu jatuh, pasti gara-gara ban saya tiba-tiba pecah. Nah, itu contohnya pertanyaan mengapa, ada alasannya. Lalu bagaimana? Berarti akan ada kronologi yang kalian jawab. Jadi tadi waktu saya berkendara, saya melihat lubang, dan lubang tersebut karena saya tidak fokus di perjalanan, saya tabrak lubang tersebut, akhirnya ban saya pecah dan saya kecelakaan. Itu contohnya kronologis. Jadi intinya itu seperti itu. Nah, sekarang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Jadi sebelum kita langsung terjun membahas fenomena yang terjadi, kita perlu identifikasi dulu. Yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, ini rangkaian kejadian dari awal sampai akhir terjadinya fenomena. Selanjutnya, rangkaian kejadian itu ada yang kausalitas dan kronologi, terdiri dari kausalitas dan kronologi yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Dan yang terakhir, ulasan. Ulasan itu seperti nilai-nilai atau komentar kita terhadap apa yang terjadi tersebut. Bagaimana feedback kita, bagaimana komentar kita mengenai kejadian tersebut. Itu contoh struktur teks eksplanasi. Contohnya bisa kalian lihat di buku paket ya. Sekarang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Itu contohnya sebab, karena, sehingga. Yang tadi ya saya sudah contohkan. Saya kecelakaan karena ban saya pecah. Itu
Contoh menggunakan konjungsi kausalitas. Karena saya pintar sebab saya rajin belajar. Itu juga menggunakan konjungsi kausalitas. Karena ada sebabnya. Orang pintar itu enggak langsung pintar, tapi ada penyebabnya. Dia rajin belajar. Saya telat sehingga saya terburu-buru. Nah, itu juga menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi sehingga. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kronologis hubungan waktu. Contohnya itu ada kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Saya pergi ke pasar kemudian mengantar pesanan ke rumah kakek. Nah, itu apa itu pesanannya nggak tahu. Itu termasuk kronologis. Jadi dia ditanya, kamu tadi kemana saja? Saya ke pasar kemudian mengantar pesanan kakek. Itu contohnya konjungsi kronologis. Lalu saya pulang sekolah lalu langsung bermain. Nah, itu juga termasuk kronologis, menceritakan kronologinya. Setelah itu saya belajar, setelah itu tidur. Itu juga termasuk konjungsi kronologis, menggunakan kata setelah itu. Dan yang terakhir pada akhirnya. Saya setiap hari rajin belajar dan pada akhirnya saya mendapat ranking 1 di sekolah. Nah, itu juga termasuk hubungan atau konjungsi kronologis. Hubungan waktu ya. Selanjutnya, menggunakan kata benda merujuk jenis fenomena, banjir, gerhana, perkembangan budaya. Nah, jadi kata bendanya itu yang merujuk jenis fenomena. Fenomena itu ada banjir, gerhana matahari, gerhana bulan, perkembangan budaya yang di kemarin saya sudah share. Itu perkembangan budaya, itu bukan perkembangan budaya tapi agama. Ada lagi budaya, perkembangan budayanya bagaimana, itu juga bisa dinamakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, menggunakan kata teknis. Contoh nih ya, cuma contoh ekosistem dan ekologi. Kata teknis itu bisa disebut juga definisi. Definisi. Contohnya, payung adalah suatu benda yang bisa kita bawa dan melindungi kita dari hujan. Itu contohnya definisi. Terus ada lagi, pokoknya yang ada kata adalah, ialah, dan lain-lain itu kata teknis. Tapi biasanya itu menggunakan kata-kata yang sulit, bukan payung ya. Payung itu semua tahu. Kalau ekosistem itu sulit. Ekosistem, ekologi, abiotik, biotik. Nah, itu biasanya kata teknis karena ini teks eksplanasi ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.